buat mereka yakin kalau berinvestasi di Wonogiri itu hal yang menjanjikan begitu. Pak Setio, saya ingin tanya Pak, ambisi Pak Setio untuk Wonogiri itu apa Pak? Ceritanya bagaimana Pak Setio dari seorang guru terus menjadi politisi? Apalagi saya baca Pak Setio itu setelah dari guru terus jadi anggota DPRD, ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dalam podcast Tribun Solo. Masih bahas soal anget-angetnya politik, ya, karena kebetulan kita sudah beranjak menuju ke pilkada. Nah, kali ini tamu kami dari Wonogiri, ya, salah satu kontestan pilkada Wonogiri, yakni Bapak Setio Soekarno, yang saat ini menjabat Wakil Bupati. Wakil Bupati, Pak, ya. Wakil Bupati yang kemudian maju menjadi calon bupati yang diusung oleh mohon dibetulkan Pak kalau keliru Pak, diusung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra Pak. Betul, masih PAN, kemudian Nasdem. Nasdem, oke. Pak Setio, selamat datang Pak di kantor Tribun Solo. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk datang untuk berani diwawancara begitu Pak. Ya, selamat malam Mas Haji. Terima kasih atas timbalannya di Tribun sehingga kami matur nuwun ada ruang bagaimana kita untuk bisa sharing-sharing dengan Tribun Solo malam ini. Ya. Pak Setio, saya langsung aja Pak, pingin daripada jarene-jarene ya katanya lebih baik kan bertanya langsung ke Pak Setio begitu Pak. Pak, untuk menjawab rasa penasaran ya, Pak Setio, Wonogiri ini basisnya PDI Perjuangan, ya, kandang banteng. Kenapa Pak? Mungkin Pak Setio tahu begitu, malah menjadi daerah yang paling belakang ininya Pak, pengumumannya dari DPP begitu Pak. Kan tidak langsung hari pertama begitu Pak. Yeah. Mungkin Pak Setio tahu Pak, apa ada pertimbangan apa begitu atau ada cerita apa di balik itu Pak? Betul sekali Mas Haji. Jadi kalau kemudian kita bicara setback mulai tahun 99 memang PDI Perjuangan di Kabupaten Wonogiri sebagai pemenang terus. Yeah. Mulai dari 99 ada 23 kursi, 2004 naik 24 kursi, kemudian 2009 memang turun menjadi 19, kemudian 2014 turun menjadi 13, alhamdulillah 2019 naik 28 dan ini turun menjadi 27, turun 1 Mas Haji. Ya, jadi tapi di tengah goncangan yang baru turun 1 ya, sudah luar biasa Pak. Kami masih sangat bersyukur. Sehingga kalau bicara tentang pengumuman, prinsip bahwa kami sebagai, kebetulan kami juga sekretaris DPC, Mas Haji, kami membuka pendaftaran. Kemudian kewenangan kami di DPC hanya secara administrasi bagaimana menerima pendaftaran itu. Sehingga kalau bicara kenapa ini pengumumannya terakhir atau apa, mohon maaf ini sepenuhnya kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat, DPP. Tetapi prinsip bahwa yang diajukan dari Kabupaten Wonogiri DPC itu memang satu-satunya calon bupati hanya saya Mas. Gitu ya. Masalah turunnya itu memang sepenuhnya kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Gitu ya. Gitu ya. Pak Setio itu kan kemarin menjadi wakilnya Pak Jekek ya, Pak Joko Stopo begitu. Nah, artinya ketika sekarang yang akan menggantikan Pak Jekek, yang diusung oleh PDIP untuk menggantikan Pak Jekek, Pak Setio itu kan artinya Pak Setio mengusung keberlanjutan begitu ya, keberlanjutan dari Pak Jekek begitu. Kira-kira menurut Pak Setio begitu, apa yang akan dilanjutkan begitu Pak nanti ke depannya? Apa yang menjadi PR dari Pak Setio untuk melanjutkan kemarin yang diemban oleh Pak Jekek itu Pak? Kemarin di 2020 kami berpasangan dengan Pak Jekek mengusung visi bagaimana maju mandiri dan sejahtera dengan sesanti Gonjawiji Sesarengan Bangun Wonogiri. Tentunya di situ ada program-program yang sampai saat ini masih
cukup dirasakan oleh masyarakat, sehingga di situ masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir dengan setelah Pak JK menjadi bupati, ada pendidikan gratis di pendidikan dasar, SD, SMP, kemudian juga ada beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Ini kan dimulai ketika Pak JK mulai menjabat tahun 2016. Saya memang mendengar Pak ya, bahkan dari Tribun sendiri ada kuliahnya mendapat beasiswa dari Pemkab Wonogiri. Itu program itu memang baru ada ketika Pak JK ya? Iya, baru ada itu, dan Pak JK dilantik Februari 2016, tepatnya tanggal 17. Itu di perubahan APBD 2016 itu sudah mulai menganggarkan. Sudah mulai menganggarkan beasiswa terus sampai dengan saat sekarang itu yang dianggarkan sudah 10 miliar rupiah, yang ini untuk mahasiswa sebanyak 818 anak yang mendapat. Dan di situ ada anak yang mendapatkan sampai 3 kali. 3 bulan. Artinya dia menerima 12 juta kali 3. 36 juta semasa dia kuliah. Itu Mas Haji. Alasannya apa Pak? Kenapa memang program ini memang ada begitu, dan menurut Pak Setio kenapa kok akan dilanjutkan begitu Pak? Begini Mas Haji, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Wonogiri ini, mohon maaf, memang naik ketika Pak JK menjadi bupati. Di awal 67,76, sekarang sudah naik menjadi 71,25. Salah satu indikator indeks pembangunan manusia itu adalah indeks rata-rata lama sekolah. Dan mohon maaf, penduduk kami di Wonogiri ini indeks rata-rata lama sekolahnya baru di angka 7,4 tahun. Artinya rata-rata tidak tamat SMP. Nah, Pak Bupati punya program ini, harapannya bisa mendongkrak indeks rata-rata lama sekolah ini, sehingga akan berimplikasi bagaimana naiknya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Wonogiri. Ini tentunya program ini sangat membantu bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri yang mohon maaf mungkin dari sisi ekonomi kurang, sehingga kita menginginkan maju ini adalah maju dalam sumber daya manusianya, sehingga bisa menyelesaikan pendidikan tinggi. Begitu Mas Haji. Jadi memang menurut Pak Setio ini memang harus berlanjut. Ya, harus berlanjut. Dan kita ingin bagaimana ada perubahan mindset di Kabupaten Wonogiri. Kalau selama ini mungkin dianggap boro dan bekerja pada sektor-sektor informal yang akhirnya mohon maaf ini kita harapkan dengan kenaikan SDM di masyarakat Kabupaten Wonogiri ini, ya mungkin tidak hanya kerja di informal, tetapi mungkin di sektor-sektor formal di kota-kota besar. Gitu. Ya. Baik. Pak Setio sendiri kan kalau saya nggak salah begitu, pernah baca begitu, Pak Setio ini dulunya guru ya? Iya, betul. Ya. Latar belakang sebagai guru, terus kemudian apakah itu juga membuat Pak Setio menganggap kalau program ini memang ini Pak, memang harus diteruskan begitu Pak? Iya. Jadi kebetulan kami juga pernah mengajar di STM Pancasila 3 Mbak Baturno. Kami mengajar mulai tahun 1992 sampai terpilih 1999. Jadi sudah 5 periode. Kita melihat, ya itu tadi Mas Haji, kita memang bagaimana lebih ingin meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Wonogiri dengan mendorong masyarakat Wonogiri ini untuk ya selesai di pendidikan tinggi. Karena memang yang seperti kami sampaikan tadi, prinsip bahwa kami juga keluarga pendidik, almarhum bapak saya, almarhum ibu saya juga pendidik, kakak saya juga pendidik, artinya keluarga pendidik, dan memang kami melihat pendidikan ini memang tidak bisa instan, investasinya tetap jangka panjang. Next kita harapkan memang akan terjadi satu perubahan di Kabupaten Wonogiri dengan semakin meningkatnya sumber daya manusia di Kabupaten Wonogiri. Pak Setio, pengalaman dulu menjadi guru begitu, apakah ya pernah ini Pak, pernah lihat begitu langsung begitu, misalnya ada murid yang
sampai putus sekolah begitu, sampai kesulitan begitu, sehingga itu melatar belakangi Pak Setio bahwa memang di Wonogiri ini program-program di pendidikan itu sangat penting begitu Pak? Ya, ya, ada juga Mas. Tetapi kebanyakan memang mohon maaf tidak sampai putus, tapi nunggak SPP-nya itu gitu ya. banyak sampai setahun, sampai 2 tahun begitu. Beberapa yang sampai sulit begitu di pendidikan masih banyak Pak ya. Masih banyak ya. Pak Setio, saya tertarik keluar topik sedikit soal cerita Pak Setio tadi. Pak Setio ini seorang guru, ya. Terus kemudian bapak ibunya juga guru begitu ya. Kan kalau zaman dulu itu Pak, kan tidak seperti sekarang begitu ya. Artinya guru itu kan kalau zaman dulu mungkin lebih identik dengan orang yang ekonominya kurang ya, hidup pas-pasan begitu. Tapi ceritanya bagaimana Pak Setio dari seorang guru terus menjadi politisi ya. Apalagi saya baca Pak Setio itu setelah dari guru terus jadi anggota DPRD gitu. Padahal Pak, kalau politisi, kalau orang maju ke dewan begitu ya, nyalek begitu, itu kan identik sama bondo. Modalnya harus gede, begitu, kampanye dan sebagainya begitu. Bagaimana ceritanya Pak dari seorang guru bisa jadi anggota dewan itu Pak? Gini Mas Haji, betul bahwa keluarga saya ada keluarga guru. Kalau bicara masa kecil saya, apakah pernah mengalami masa sulit? Sangat pernah masa-masa sulit. Apalagi saat ya tahun 70-an begitu kami merasakan ya kesulitan, ya makan seadanya lah. Kebetulan kami ya keluarga besar, almarhum bapak saya, almarhum ibu saya itu putranya 4, dan tahun 85 itu 4-4-nya kuliah. Nah kemudian bagaimana untuk menopang dari apa yang disampaikan Mas Aji tentang kehidupan guru saat itu, maka bapak saya itu ya mengoptimalkan potensi yang ada beliau, sehingga beliau mengajar di sekolah swasta di STM Pancasila 3 Baturno, di Yayasan Pancasila, sampai dengan kepala sekolah. Sehingga itu yang dengan tambahan penghasilan beliau itu yang bisa menopang keluarga kami, sehingga 4-4-nya bisa selesai untuk kuliah. Nah kemudian kalau kenapa saya dari guru kok bisa menjadi politisi, ikut kontestasi pileg, karena latar belakang bapak saya walaupun PNS, beliau seorang politisi juga. Artinya dulu di partai politik PNI menjadi pengurus, kemudian juga pernah menjadi caleg Golkar. Tapi dulu kan ada caleg sepatu, Mas Haji. Ketika dulu kan belum ada daerah pemilihan. Jadi satu kabupaten itu nomornya 1 sampai 60 atau sampai berapa. Nah kalau nomornya di atas 45 kan ya nggak jadi. Di PD-nya hanya 45. Tapi itu terpampang dalam daftar caleg gitu. Dari saya punya darah politik, Bapak, mungkin saya kemudian juga punya keinginan untuk terjun ke dunia politik itu. Dan ketika saya memulai dulu tidak sama seperti sekarang Mas Haji. Tahun 99 itu mohon maaf di masa transisi itu kan sopo sing gelem gitu. Di tahun 99. Kalau saya bicara di wilayah Wonogiri. Nah, kebetulan bapak saya itu termasuk ya tokoh di PDI Perjuangan saat itu. Beliau kan sudah purna. Nah, sehingga dari pencalekan tahun 99 itu nomor 1-nya ketua DPC, nomor 2-nya sekretaris DPC, nomor 3-nya saya. Jadi di tahun 99 itu saya sudah mendapatkan nomor cantik, nomor 3, yang saat itu pemilu mendapatkan 23 kursi. Jadi kalau saat itu ya kita belum mengenal caleg itu apa, anggota DPRD apa itu nggak tahu. Oh, kita punya pendidikan, ada kemauan, ya sudah. Nyalek gitu aja. Tidak seperti sekarang. Sekarang jadi rebutan. Jadi rebutan. Dan kosnya memang tidak sebanyak itu. Tetapi saya juga sudah
mengeluarkan kos juga, Mas. Jadi walaupun saya tidak murni guru saya, tetapi istri saya kan juga bekerja di sektor swasta. Oh, iya. Jadi pedagang hasil bumi. Iya, Saat iya, itu iya, iya. ya kebetulan rezekinya punya sehingga kita mampu membiayai kampanye di tahun 99 itu dan seterusnya sampai 2019 saya ikut pileg gitu. Oke. Iya. Pak Setio, kembali lagi nih Pak ke pilkada Pak. Seorang calon begitu Pak, untuk maju di pilkada begitu kan, itu pastilah punya yang namanya ambisi. Kalau tidak punya ambisi kan ya nggak mungkin kan, dan juga buat apa begitu ya maju. Pak Setio, saya ingin tanya Pak, ambisi Pak Setio untuk Wonogiri itu apa Pak? Ya. Tadi depan kami mengusung isu keberlanjutan. Bahwa hari ini program-program Pak Bupati beserta saya di periode 2021-2026 ini sudah dilaksanakan. Tentunya di sini juga masih ada kekurangan. Sehingga kalau apa ambisi saya, angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri masih di atas 10%, 10,62 tepatnya. IPM-nya juga masih terendah ketika berbicara di Solo Raya. Kemudian kekeringan juga masih menjadi kendala di Kabupaten Wonogiri, termasuk kesejahteraan petani berkaitan dengan pengairan. Maka kami punya obsesi, kalaupun kami nanti mendapatkan amanah dari masyarakat Kabupaten Wonogiri, bagaimana program ini kita lanjutkan, angka kemiskinan bisa di bawah 10%. Kemudian IPM kita akan naik dari sekarang 71,25. Program-program pendidikan gratis kita lanjutkan. Kesehatan gratis kita lanjutkan. Peningkatan infrastruktur juga kita lanjutkan. Nah, kami ingin membuat suatu program baru dengan adanya sumur-sumur pantai ini karena begini Mas Haji, Wonogiri dari sisi lahan memang masih cukup, agak bisa. Tetapi masalah pengairan ini menjadi masalah klasik. Sehingga lahannya ada, tapi airnya tidak ada. Nah, kalau kita nanti bisa optimalkan dengan sumur-sumur pantai ini, lahan-lahan yang kering ini nanti bisa dapat, ya mungkin bisa dipakai untuk nanam tembakau, bisa nanam semangka, sayuran. Nah, ini kan bisa untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Sehingga ya harapan kita tetap bagaimana kepingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Pak Setio, warga Wonogiri itu kan sudah lama terkenal sebagai kaum buruh, begitu ya, perantau, begitu ya, mencari rezeki di tanah orang, begitu ya. Apa tanggapan Pak Setio terhadap hal itu? Apakah Pak Setio punya keinginan untuk membalik hal itu sehingga orang Wonogiri kalau bekerja cukup di Wonogiri saja, tidak perlu di tempat orang lain? Apakah punya Pak pemikiran seperti itu atau tidak perlu menurut Pak Setio malahan? Ada keinginan. DPRD Kabupaten Wonogiri tahun 2020 kemarin sudah menetapkan perda rencana tata ruang tata wilayah. Harapannya ini kita nanti akan merangsang para investor untuk masuk di Kabupaten Wonogiri. Sehingga ketika investasi ini banyak masuk di Kabupaten Wonogiri, harapannya juga mengurangi kaum boro Wonogiri yang ke kota-kota besar. Ini upaya yang akan kami lakukan sehingga nanti bagaimana Wonogiri ini menarik untuk para investor. Itu konkretnya seperti apa? Apakah mempermudah berizin atau apa? Ya, kita akan mempermudah perizinan. Siapapun yang akan menanamkan investasi di Wonogiri, kita welcome, kita permudah. Ya, kalaupun malah justru mereka ada permintaan kepada kami, harus dibuatkan sarana prasarana dan sebagainya, ya kita welcome. Prinsipnya akan kita lakukan semua dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Wonogiri, begitu Mas Haji. Pak Setio, Wonogiri itu kan kalau saya ke sana kan lahan masih banyak yang bisa dimanfaatkan begitu. Tapi kan sudah lama ya, sudah sejak dari zaman dulu itu ya toh investasi itu sepertinya belum masuk ke arah sana. Nah, menurut Pak Setio itu
sebetulnya dari dulu itu kendalanya apa sih Pak? Atau kalau misalnya Pak Setio sekarang bisa bicara di depan calon investor ini, apa yang Pak Setio bisa buat mereka yakin kalau berinvestasi di Wonogiri itu hal yang menjanjikan begitu? Pertama tentunya tenaga kerja. Ada ya. Bukan ada, Mas. Jadi dari upah minimum kabupatennya, dari Tangerang, kemudian dari Jawa Barat itu, perimbangannya kan bisa 1:3. Kalau dengan Wonogiri yang UMK-nya 1,8, ketika nanti mereka investasi di Kabupaten Wonogiri, satu orang di Jawa Barat kan bisa Tangerang itu kan bisa untuk membayar 2,5 orang sampai dengan 3 orang. Nah ini kan menjanjikan, maka mau tidak mau dari kos produksinya akan bisa ditekan. Kalau kos produksinya bisa ditekan, mestinya profitnya kan juga bisa. Nah, kalau kemudian mereka bisa berbondong-bondong ke Wonogiri, tentunya kita akan mendapatkan efeknya. Multi efek player yang kita dapatkan apa? Masyarakat nanti bisa buka kos-kosan, masyarakat juga nanti bisa buka warung dan sebagainya. Lah, ketika ini nanti terjadi, saya yakin akan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Padahal di RT RW kita, seluruh kecamatan dari Kabupaten Wonogiri ini terbuka untuk investasi. Baik. Mas Setio, saya tanya lagi Pak, sekali ini soal pariwisata, gitu ya. Wonogiri ini kan bisa dibilang apa? Saudara kembarnya Gunung Kidul. Ya, sementara Gunung Kidul sendiri sudah semakin populer ya untuk menjadi destinasi wisata begitu. Kalau di Wonogiri, bagaimana Pak rencana pembangunan pariwisatanya ke depan ini Pak? Pariwisata kemarin juga kita sudah lakukan pembangunan Mas Haji. Salah satunya di Pantai Ngelotok Parangkubito ini juga sudah kita bangun dengan nilai 10 miliar lebih. Ada peningkatan, tetapi memang tidak seheboh di Gunung Kidul. Salah satu kendala kami memang dari sisi jalan. Karena memang ini membutuhkan biaya tinggi, bukan konstruksi jalannya, tetapi mohon maaf teman-teman kami di Kecamatan Parangkubito itu membangun rumahnya terlalu mepet jalan. Nah ini jalan ini untuk dilalui bis roda 6 agak mengalami kesulitan. Ini nanti bagaimana coba kalau sekali lagi kami mendapatkan kesempatan untuk memimpin Kabupaten Wonogiri, ya ini akan kami komunikasikan dengan teman-teman. Tujuannya apa? Biar teman-teman Kecamatan Parangkubito juga mendapatkan nilai lebih. Multi efeknya apa? Oh kemarin juga sana sudah terbangun ada homestay. Nah kalau ini nanti kita publish lebih banyak, kemudian kita tawarkan, kemudian masyarakat ini nanti masyarakat bisa mendapatkan efeknya. Oh mungkin jualan degan itu sekarang baru 5.000, 6.000, mungkin nanti bisa mendapatkan nilai lebih. Prinsip apa? Kami tetap akan menggunakan pariwisata, ini juga salah satu bagaimana yang akan kita kembangkan ke depan. Iya. Pak Setio, saya kembali lagi nih, tertarik lagi tadi ke flashback ke masa remaja, masa muda Pak Setio dulu, ya, dari guru, terus kemudian menjadi politisi, menjadi anggota dewan begitu, terus kemudian menjadi wakil bupati, ya. Sekarang akan diusung ya partai terkuat di Wonogiri sebagai calon bupati begitu. Pak, waktu dulu itu, waktu muda itu, pernahkah Pak Setio punya pikiran saya besok akan jadi bupati gitu, punya Pak? Sama sekali Pak. Jadi di muda dulu saya juga tidak pernah terbesit untuk masuk dunia politik, itu enggak, karena malah enggak ada. Jadi kan sini sama sekali enggak ada tujuan ke politik itu. Ya karena kondisi ada terjadi transisi 98 ke 99, kemudian darah mungkin. Darah politik saya dari almarhum Bapak yang begitu kuat, yang akhirnya memunculkan itu. Dan itu terbawa ke waktu Pak Setio kuliah enggak itu? Ikut organisasi atau apa begitu Pak? Ikut ya. Dulu saat itu pakai GMNI juga, kemudian di kuliah kami juga sudah
sering ikut kampanye. Di SMA pun saya juga sudah ikut kampanye. Saat itu namanya PDI, itu juga pernah gitu loh. Sehingga kalau ketertarikan pada partai politik, ya, tapi murni kepada ketertarikan partai politik. Tidak pernah terbesit akan menjadi anggota dewan, akan menjadi bupati, bukan maksud calon bupati, akan menjadi wakil bupati, itu sama sekali tidak ada. Termasuk kami menjadi wakil bupati kemarin kan bukan keinginan saya, Mas Haji. Mohon maaf. Kenapa bukan keinginan saya? Saat itu saya sudah menjabat ketua DPRD 2014-2019. Periode kedua 2019 saya juga sudah menjabat ketua DPRD. Nah, kebetulan rekomendasi PDI Perjuangan itu jatuh atas nama Pak Joko Sutomo dengan Pak Sriono. Pak Sriono kebetulan sakit. Nah, akhirnya beliau kan mengundurkan diri. Nah, saat itu akhirnya ya saya ditunjuk untuk mendampingi Pak Bupati. Ya, sebagai kader partai saya harus tunduk kepada keputusan partai. Saat itu saya sudah menjabat ketua DPRD, sehingga saya berpasangan dengan Pak Joko Sutomo, Pak Jekek, maju di 2021-2026. Ya, kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah mendapatkan kepercayaan partai untuk diusulkan satu-satunya PDI Perjuangan untuk calon Bupati Wonogiri 2530, kan begitu, Mas Haji. Pak, waktu Pak Setio itu akhirnya ditunjuk untuk menggantikan posisi calon wakil bupati ketika itu ya. Itu Pak Setio ketika itu kan ketua DPRD gitu. Itu juga masih belum ada Pak pikiran akan ke eksekutif begitu Pak? Enggak ada Pak. Enggak ada. Jadi betul-betul mendadak, betul-betul kaget begitu ketika di. Dan itu punya kan sangat pendek, Mas. Wong itu di bulan Februari kalau nggak salah itu, Pak. Itu sudah deklarasi Pak Joko Sutomo, Pak Sriono. Kebetulan sekali lagi kami sekretaris DPC, kami juga di tengah-tengah perjalanan itu Pak Sriono sakit, ya akhirnya saya ditunjuk untuk mewakili, sekali lagi sebagai kader partai siap harus melaksanakan tugas begitu. Dan tidak terbesit pernah jadi wakil bupati, nggak pernah. Kemudian menjadi calon bupati juga nggak pernah. Tapi alhamdulillah ya atas kepercayaan penugasan siap harus melaksanakan tugas. Tapi beda nggak sih Pak menjadi tugasnya begitu, menjadi legislatif dan terus kemudian sekarang di eksekutif, itu beda nggak sih Pak? Ya sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena ketika kami di DPRD itu kan mohon maaf secara jam kerjanya kan tidak terikat waktu kan. Kalau ya kadang-kadang ada persidangan masuk, kalaupun tidak kemudian bisa ke lapangan untuk menemui konstituen, kemudian juga untuk menyerap aspirasi. Tapi ketika kami di eksekutif, ya dari teman-teman eksekutif kan kerjanya waktunya jelas, mulai dari jam 7 sampai jam setengah 4. Kemudian ya protokolernya kan lebih lebih rigid lah dibandingkan ketika kami di DPRD yang bebas lah kan itu. Sehingga kami ketika menjadi ketua DPRD pun kan juga tidak punya ajudan, Mas Haji. Sehingga ya bebas mau kemana pun gitu. Pak Setio, mungkin waktu jadi ketua DPRD itu kan belum terbersit bahwa nanti karirnya akan ke wakil bupati, terus kemudian sekarang dijagokan menjadi calon bupati begitu. Tapi ketika Pak Setio menjadi wakilnya Pak Jekek begitu, itu sudah ada feeling kalau Pak Setio akan menggantikan Pak Jekek, karena biasanya kan wakil yang akan menggantikan, apalagi kalau dari satu partai begitu Pak. Kalau feeling di awal memang tidak terbesit juga. Tetapi kebetulan Pak Jekek selain bupati kan ketua partai. Beliau selalu menyampaikan setiap konsolidasi partai bahwa nanti yang akan menggantikan beliau adalah saya. Karena mungkin
beliau menganggap saya kader paling senior di Kabupaten Wonogiri, kemudian juga dari sisi pengalaman di legislatif sudah, di eksekutif sudah, sehingga kalaupun toh mau melanjutkan program-program yang dirintis untuk beliau, mungkin beliau menganggap saya yang paling tepat untuk melanjutkan itu. Prinsipnya bahwa tentunya itu dimulai dari bagaimana beliau menginformasikan kepada teman-teman kader ketika konsolidasi partai. Begitu Mas Haji. Tapi seakrab apa Pak Setio dengan Pak JK itu seakrab apa Pak? Oh. Orang kan taunya bupati dan wakil bupati, tapi apakah misalnya di luar kantor begitu ya dolan bareng atau bagaimana begitu Pak? Ya beliau sangat baik kepada saya, sehingga kalau kemudian kita bicara jauh hari sebelumnya, memang kami sudah bersama dengan beliau itu sejak pilihan bupati tahun 2005. 2005 bersama-sama, kemudian termasuk ketika beliau mau menjadi ketua DPC tahun 2010, ini memang sudah bersama dan sudah lama kenal di partai Pak ya berarti Pak. Ya memang banyak dikenal di partai. Kemudian 2010 beliau menjadi ketua DPC, memilih saya sebagai sekretaris tahun 2010, ya sampai sekarang beliau ketua, saya sekretaris sampai 2020. Sudah 14 tahun bersama. Terus chemistry-nya sudah sudah jalan. Iya, sudah jalan. Ya, sudah saling mengerti, saling mengenal. Iya, iya. Pak Setio, untuk program-program tambahan dari Pak Setio apa kira-kira yang nanti akan melengkapi dari keberlanjutan Pak JK nanti? Ya, itu tadi Mas. Jadi dari sisi pertanian utamanya. Jadi utamanya dari pertanian, kami akan menambah yaitu adanya sumur-sumur pantai itu. Kemudian ya kami juga akan menambah kegiatan yang lain seperti menuntaskan RTLH. Banyak program-program memang yang harus kita lanjutkan karena dari periode SASI 2021 2025 itu ada yang belum terselesaikan. Ini menjadi tanggung jawab moral saya, terutama ya untuk mengurangi angka kemiskinan ini. RTLH kita selesaikan. Inovasinya ya nanti masalah wisata ini, wisata sama pertanian yang akan kita ajukan di sana. Pak Setio, saya mau tanya satu lagi Pak. Ya. Ada orang bilang itu orang-orang kaya Wonogiri itu kalau belanja itu ke Solo, ya. Mau beli apa begitu, belanja apa begitu ke Solo begitu ya. Itu menurut Pak Setio itu apakah menggambarkan kondisi perekonomian di Wonogiri atau bagaimana? Apakah Wonogiri itu harusnya memang dibiarkan seperti itu, ya? Atau Wonogiri itu harusnya bisa menjadi sebuah kota mandiri begitu, daerah yang tidak perlu orang harus keluar untuk mencari sesuatu begitu. Misalnya Pak, misalnya adanya pusat perbelanjaan, begitu ya, adanya bioskop kalau anak-anak muda begitu. Menurut Pak Setio seperti apa Pak? Ya, kita juga akan menuju ke sana. Kebetulan tetap harus ke sana Pak ya? Ya, kita tetap harus ke sana agar menjadi kota yang mandiri sehingga duitnya wong Wonogiri ora diusungi yang dindi kan gitu. Ya harapannya bisa berputar di Wonogiri. Sangat terbuka kita untuk melakukan. Artinya sangat mungkin Pak? Sangat mungkin sekali. Sehingga termasuk kita sudah ada sekolah tinggi ini akan kita jadikan institut, kemudian akan kita naikkan menjadi universitas. Harapannya ini nanti masyarakat ketika kuliah tidak perlu keluar dari Kabupaten Wonogiri, bisa di Wonogiri. Ini kan bisa menekan biaya kuliahnya, Mas. Mungkin tidak perlu kos, transportasi. Ini kan yang kita. Tapi kata untuk menuju kota satelit ya kita akan berusaha ke situ. Itu mungkin buat sebagian orang Wonogiri mungkin dalam tanda kutip Pak, masih menjadi sebuah mimpi begitu. Tapi menurut Pak Setio kira-kira perlu waktu berapa lama sih Pak Wonogiri supaya
bisa mencapai mimpi itu, Pak? Apakah bisa dalam waktu dekat atau memang masih jauh untuk menuju ke sana, Pak? Ya mungkin bisa kita tawarkan dalam waktu dekat, Mas. Jadi kalau kami mohon maaf belum bisa menjajaki bagaimana para investor ini untuk masuk tertarik di Wonogiri, karena kebetulan kami sendiri juga dalam mohon maaf di sini itu bedanya kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga kebijakan-kebijakan ini memang banyak diambil oleh kepala daerah, sehingga harapan kita ketika kita nanti ada kesempatan menjadi kepala daerah, kita akan mencoba untuk lebih eksklusif menawarkan investasi ini di teman-teman investor, agar impian seperti yang disampaikan Mas Aji itu bisa segera terwujud di Kabupaten Wonogiri. Baik. Karena tetap ini tidak terlepas dari pihak ketiga. Ya. Siap. Pak Setio, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak, kata-kata dari Pak Setio kepada teman-teman di luar sana, Pak? Iya, teman-teman, bahwa kaitannya dengan kesuksesan itu tentunya tidak bisa datang tiba-tiba. Maka kesuksesan itu harus dicari, kesuksesan harus ditempuh, sehingga keberhasilan itu akan bisa kita dapatkan kalau kita melakukan satu perjuangan. Mungkin begitu, Mas Haji. Mantap, Pak Setio. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa beraudiensi dengan teman-teman Tribun. Ya, pesannya Pak Setio ini Pak, mirip sama slogan Wonogiri, Pak, ya. Wonogiri sukses, Pak. Iya. Baik, Pak Setio, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktu dengan kesibukan Pak Setio untuk mampir ke kami, berbagi insight, berbagi pesan, berbagi informasi, begitu, Pak. Kita doakan yang terbaik buat Pak Setio ke depannya, Pak. Amin, amin. Ya. Terima kasih sekali. Tribuners, begitulah podcast kita, obrolan kita dengan Pak Setio Soekarno, yang sekarang Wakil Bupati Wonogiri yang akan maju menjadi calon bupati di Pilkada Wonogiri 2024. Saya Haji Bramastra undur diri, kita ketemu di podcast Tribun Solo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.